Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Dede Kurniasi MAG yang sudah memberikan saya dan kelompok saya kesempatan untuk presentasi di pagi hari ini. Dan kali ini saya akan membahas mengenai hikmah mempelajari ilmu akhlak. Lebih rincinya saya akan menjelaskan mengenai 3 poin, yaitu yang pertama adalah kemajuan rohani, penuntun kebaikan, dan kesempurnaan iman. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Siti Nurayana dengan NIM 12180303194. Selama beberapa menit ke depan, saya akan membahas mengenai ketiga poin tersebut. Menurut saya, topik ini harus kita bahas ya teman-teman, agar kita dapat memberikan pedoman atau penerangan kepada kita semua untuk mengetahui perbuatan apa saja sih yang baik dan mana yang buruk gitu. Untuk itu, yuk kita lanjut ke materi pertama mengenai kemajuan rohaniah. Tujuan ilmu pengetahuan adalah meningkatkan kemajuan manusia di bidang rohaniah atau dalam bidang spiritual. Orang yang berilmu tidaklah sama kedudukannya dengan orang yang tidak berilmu gitu teman-teman. Dengan demikian, tentu orang-orang yang mempunyai pengetahuan dalam ilmu akhlak lebih utama dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu dalam bidang ilmu akhlak gitu kan. Karena ilmu akhlak ini dapat mengantarkan seseorang menjadi lebih baik. Kita akan menyadari nih teman-teman, mana perbuatan yang baik yang dapat menciptakan kebahagiaan dan mana sih yang akan menciptakan kesesatan gitu. Dengan kita memiliki akhlak, kita akan selalu berusaha menjaga diri kita kepada kebaikan yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua dapat terhindar dari akhlak yang tercela ya teman-teman, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kita ke materi yang kedua mengenai penuntun kebaikan. Akhlak ini mempunyai makna yang luas loh teman-teman, yang dapat mencakup sifat lahiriah maupun batiniah. Akhlak menurut pandangan Islam ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dimana landasan umum berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dia memiliki sifat-sifat terpuji. Demikian agung sifat itu yang semua makhluk saja tidak dapat mengetahuinya gitu kan. Dengan baik dan benar, betapa kesempurnaan dan keterpujian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nih teman-teman, mereka sebelum memujinya bertasbih terlebih dahulu dalam artian menyucikan diri. Jadi jika seseorang menjadikan Allah sebagai wakil, sejak semula ia menyadari bahwa keterbatasan dirinya dan menyadari kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ia akan menerimanya dengan baik sepenuh hati, baik pengetahuan maupun tidak hikmah suatu perbuatan Tuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Allah mengetahui dan kamu sekalian tidak mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Yang kedua adalah akhlak terhadap sesama manusia. Al-Quran menjelaskan bahwa perilaku sesama manusia baik berupa larangan seperti membunuh, menyakiti baik secara fisik ataupun secara mental. Al-Quran juga menekankan perlunya privasi ya teman-teman, atau kebebasan pribadi. Lalu jika ada orang yang mengucapkan salam, maka wajib dijawab dengan salam yang serupa juga. Setiap manusia ini ingin mengucapkan sesuatu, maka ucaplah kalimat yang benar gitu kan. Ucapan seseorang tidak boleh mengolok-olok orang lain ataupun kelompok lain dengan gelar-gelar yang buruk. Demikian juga dengan seseorang tidak boleh berprasangka buruk nih teman-teman, mencari kesalahan orang lain dan mengunjing orang lain. Selain itu, Al-Quran ini menetapkan harus mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Lalu aspek yang ketiga ialah akhlak terhadap lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah segala sesuatu nih yang berada di sekitar manusia, baik itu binatang, tumbuh-tumbuhan ataupun benda yang memang tidak bernyawa sekalipun gitu kan. Pada dasarnya akhlak yang diajarkan Al-Quran terhadap lingkungan ini bersumber dari fungsi manusia sendiri, yaitu sebagai khalifah itu sendiri, yang dimana khalifah ini menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Ada sebuah peribahasa nih, yaitu seseorang dilarang memetik buah sebelum buah itu matang. Dan ada juga sebuah peribahasa yang seperti ini, seseorang tidak boleh memetik bunga sebelum bunga itu mekar dengan indah. Nah, dari peribahasa tersebut mengandung artian bahwasannya manusia mampu menjaga semua proses yang sedang terjadi.
agar manusia bertanggung jawab sehingga ia tidak melakukan kerusakan nih terhadap lingkungan di sekitarnya, baik itu binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda mati sekalipun. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta semua memiliki ketergantungan kepadanya. Keyakinan ini meyakinkan setiap muslim untuk menyadari bahwa semua umat ini adalah umat Tuhan yang harus diperlakukan secara wajar dengan baik. Nah, dari sekarang maka kita harus menjaga apapun yang kita miliki ya teman-teman. Lanjut kita ke materi yang terakhir ya teman-teman, yaitu mengenai kesempurnaan iman. Nih, Nabi Muhammad SAW ini pernah bersabda bahwa mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya, menurut hadis riwayat Tirmizi. Berdasarkan hadis tersebut terlihat bahwa akhlak mulia muncul dari iman yang sempurna. Agar individu memiliki akhlak yang baik, maka ia harus memiliki keimanan yang baik juga. Keimanan seseorang ini dapat terlihat dari 6 rukun iman. Nih, ada yang tahu nggak? Yaitu yang pertama yaitu iman kepada Allah, iman pada malaikat Allah, iman pada kitab-kitab Allah, iman pada Rasul Allah, iman pada hari akhir, dan yang terakhir adalah iman pada takdir. Muslim yang beriman memiliki keyakinan kuat pada Allah Subhanahu wa taala karena ia mengenal Allah Subhanahu wa taala sangat baik. Setidaknya ia mengenal 20 sifat wajib Allah beserta dengan artinya. Misalnya dengan mengenal sifat iradat, maka ia akan meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi karena kehendak Allah. Saat ia dicaci maki oleh seseorang lain, dia akan memandang cacian tersebut sebagai perbuatan dan kehendak Allah lah orang tersebut mencacinya, sehingga ia ini tidak akan merasakan sakit hati dan kemudian mendendam pada orang tersebut. Pada sisi yang lain, ia akan memandang cacian tersebut sebagai bentuk kasih sayang yang diberikan oleh Allah, yang dimana Allah ini sedang menegurnya melalui orang lain atau dalam bentuk kasih sayang Allah, agar ia mendapatkan banyak pahala teman-teman. Dengan bersabar dan memaafkan orang yang mencacinya, dia akan mendapatkan pahala kan? Lalu kemudian keimanan pada Allah mengantarkan seseorang muslim untuk iman kepada malaikat Allah. Dengan mengenal para malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing mendapatkan tugas kan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim ini akan termotivasi loh untuk melakukan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Misalnya gini ya teman-teman, dengan meyakini bahwa ada malaikat yang bertugas untuk senantiasa mengawasi manusia, samping kiri kanan kita kan pasti ada ya, mencatat amal baik dan amal buruk, maka seseorang muslim akan berhati-hati dalam berperilaku. Contohnya seperti ini nih teman-teman. Yang lain, seorang muslim tidak akan mendoakan hal buruk kepada orang lain karena itu mengerti dan ia paham. Ia yakin bahwa ketika ia mendoakan hal buruk untuk orang lain, maka ada malaikat yang akan mendoakan hal yang sama untuk dirinya gitu. Lalu yang selanjutnya adalah rukun iman yang selanjutnya, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami dan mempelajari Al-Qur'an sebagai kitab Allah yang masih dijaga kemurniannya sampai zaman sekarang nih, sampai akhir zaman mungkin, maka seseorang muslim akan memiliki keyakinan yang kuat terhadap isi ajaran dalam Al-Quran. Keyakinan tersebut menjadikan manusia itu bersungguh-sungguh untuk berusaha mengamalkan kandungan dalam Al-Quran. Mungkin dalam perilakunya sehari-hari, misalnya seorang muslim akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berbakti kepada kedua orang tua, karena dalam Al-Quran ada perintah untuk berbakti pada orang tua. Berkaitan dengan Al-Quran, ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu ditanya mengenai akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau ini pasti akan menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Dengan mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala sebagai rukun iman yang keempat, seorang muslim akan terbimbing untuk berakhlak mulia karena ia akan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk itu seorang muslim perlu mengenal Rasulullah SAW sebagai nabi dan rasul terakhir yang diutus untuk umat manusia ya. Seorang muslim perlu mempelajari dan mengenal kehidupan Rasulullah SAW melalui banyak hal, misalnya membaca buku,
sirah nabawiyah, mendengarkan pengajian yang bercerita tentang kehidupan Rasulullah, ataupun dengan banyak bersolawat seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Insya Allah nih teman-teman, Allah akan tumbuhkan perasaan mencintai Rasulullah melalui hal tersebut. Iman kepada hari akhir ini menjadikan seseorang muslim senantiasa mengorientasikan kehidupan untuk akhirat. Orientasi hidup kepada akhirat ini tentu saja akan membimbingnya untuk selalu berperilaku baik, karena ia benar-benar paham bahwa perilaku baik akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di akhirat nanti, sedangkan perilaku buruk akan memberikan kesengsaraan pada hari kiamat gitu teman-teman. Dahsyatnya peristiwa di padang mahsyar ini akan senantiasa membuatnya mengendalikan dirinya gitu. Karena demikian juga dengan panasnya api neraka, sedangkan kenikmatan di surga memotivasi seseorang muslim untuk berperilaku baik. Lanjut, yaitu rukun iman yang terakhir adalah iman kepada takdir. Keyakinan pada takdir juga membimbing seseorang muslim untuk memelihara dan membuang perilaku buruk itu. Misalnya seorang muslim yang yakin bahwa setiap orang sudah ditentukan rezekinya masing-masing nih, maka mustahil dirinya akan iri kepada kelebihan rezeki yang diterima oleh orang lain. Hal itu terjadi karena ia memahami bila dirinya iri terhadap rezeki yang diterima oleh orang lain, berarti dirinya ini tidak menerima takdir yang Allah tetapkan pada orang tersebut. Maka yakinlah nih teman-teman bahwa pada takdir itu juga tidak akan sombong dengan kelebihan yang dimilikinya, karena dia paham bahwa hal tersebut hanya karena Allah mentakdirkan demikian. Dia juga tidak akan rendah diri dengan apa yang ada pada dirinya, karena dia meyakini hal tersebut merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dia tidak akan menghina orang lain dengan kekurangan atau orang tersebut, karena bila dia menghina kekurangan orang lain, maka sama saja dirinya menghina Allah yang menakdirkan orang tersebut yang memiliki kekurangan gitu. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Siti Mutmainah dengan NIM 121 803 0193. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba membahas bersama-sama mengenai hikmah-hikmah dari ilmu akhlak. Setidaknya ada 3 poin yang akan saya sendiri jelaskan. Yang pertama itu keutamaan mempelajari ilmu akhlak di kemudian hari, dan yang kedua ada kebutuhan primer dalam keluarga, dan yang ketiga ada kerukunan antar tetangga. Nah, masuk ke poin yang pertama, yaitu adalah keutamaan mempelajari ilmu akhlak di kemudian hari. Nah, kalau misalnya teman-teman kita pada saat ini mempelajari ilmu akhlak dan kita memiliki akhlak yang baik atau akhlakul karimah, keutamaan-keutamaan apa saja sih yang akan kita dapatkan nantinya? Nah, yang pertama itu mencapai derajat yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya derajat yang dikehendaki oleh Allah ini seperti apa? Nah, Rasulullah bersabda, tidak ada suatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, dari hadis tersebut kita bisa menyimpulkan nih teman-teman, kalau kita memiliki akhlak yang baik, kita punya akhlak yang mulia, maka nantinya kita akan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan derajat yang Allah kehendaki, atau derajatnya orang-orang yang rajin beribadah atau rajin sholatnya dan rajin berpuasa. Selain itu juga akhlak yang baik ini nantinya akan menjadi timbangan yang berat untuk kita. Lalu keutamaan yang kedua adalah kita akan menjadi manusia yang paling baik, karena menurut Abdul Qadir Al-Jailani, beliau adalah tokoh sufi yang paling mengutamakan akhlak yang baik. Nah, menurutnya manusia yang paling baik itu adalah manusia yang selalu berusaha setiap harinya untuk menjadi hamba yang lebih baik dan lebih baik lagi, dengan cara ia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu secara marfu, Rasulullah bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqo, yang artinya
Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan paling dekat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik budi pekertinya di antara kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi dari hadis tersebut kita dapat melihat nih teman-teman, kalau kita memiliki akhlak yang baik, maka di hari kiamat nanti, di hari akhir nanti, kita akan mendapatkan tempat yang paling dekat dengan Rasulullah. Yang keempat adalah hati kita nantinya hanya akan terisi dengan hal-hal yang baik. Nah, karena dengan akhlak yang baik ini, maka manusia akan bersih hatinya, bersih dari hal-hal yang membawa keburukan, sehingga ia akan terhindar dari kesusahan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Kemudian poin yang kedua adalah kebutuhan primer dalam keluarga. Nah, biasanya kan kalau dengar kebutuhan primer itu mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah tentang sandang, pangan, dan papan. Tapi kenapa akhlak ini menjadi kebutuhan primer di dalam keluarga? Nah, akhlak ini menjadi kebutuhan utama dalam keluarga, khususnya itu bisa terlihat dari bagaimana peran orang tua dalam memberikan pendidikan akhlak pertama untuk si anak ini memiliki akhlak yang baik. Nah, nantinya si anak ini akan tumbuh menjadi seperti apa kalau pendidikan akhlaknya terpenuhi. Yang pertama, anak ini akan tumbuh menjadi pribadi yang dekat dengan Allah. Ia akan selalu takut dengan Allah, dia akan selalu mengingat Allah, dia akan selalu mengikuti segala perintah Allah. Dan mungkin nantinya dia akan menjadi seseorang yang kalau mau apa-apa pasti mintanya sama Allah. Kalau mau minta pertolongan pasti minta pertolongannya sama Allah. Yang kedua, nantinya si anak ini akan tumbuh dengan iman yang melekat pada dirinya. Karena akhlak yang baik itu adalah buah dari iman yang baik juga. Yang ketiga, akhlak yang baik itu nantinya akan menjadi sebuah kesukaan bagi si anak, karena ketika ia sudah suka dalam melakukan suatu hal, itu akan menjadi sebuah kebiasaan baginya dan nantinya akan dilakukan secara terus-menerus. Nah, seperti sabda Rasulullah SAW, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum, yang artinya Rasulullah bersabda, muliakanlah anak-anak kalian dan baguskanlah adab mereka, dari hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu ada juga hadis dari Abdul Razak Said bin Mansur dan yang lainnya dari Ali bin Abi Thalib, yaitu ajarkanlah anak-anak dan keluarga kalian kebaikan dan perbaikilah adab mereka. Maka adab yang baik ini di dalam keluarga adalah sebuah keharusan atau sebuah kewajiban yang harus diberikan kepada keturunan mereka seperti anak dan cucu-cucunya. Nah, poin yang ketiga adalah kerukunan antara tetangga. Ternyata akhlak dijadikan sebagai kebutuhan utama itu bukan hanya ada di keluarga, tapi juga ada dalam bermasyarakat, juga dalam bersosialisasi. Karena kalau kita mau lihat dari historis manusia pada masa lalu, ternyata kemuliaan dan kemajuan suatu umat itu sejalan dengan akhlak mereka. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya. Tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmizi 1944, Abu Daud 9/156, dinilai sahih oleh Albani dalam silsilah as-sahihah. Berarti hadis ini sahih ya teman-teman. Nah, kalau kita ternyata memiliki akhlak yang buruk terhadap tetangga, apa sih ancamannya? Nah, Rasulullah SAW bersabda lagi, demi Allah, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Lalu ada yang bertanya, siapa itu, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari bawaiknya. Hadis riwayat Bukhari 60.616, Muslim 46. Nah, maksud dari bawaik ini adalah sebuah kejahatan atau kezoliman yang kita lakukan terhadap tetangga kita. Nah, ternyata itu tidak boleh atau haram karena Rasulullah ini sudah menegaskan bahwa jika
jika kita memiliki sikap yang buruk kepada tetangga kita, maka kita akan menjadi seseorang yang tidak beriman. Ini diulang 3 kali oleh Rasulullah SAW. Yang artinya kita sudah bukan lagi menjadi seorang mukmin. Pertanyaannya adalah, sikap baik yang seperti apa yang dapat kita lakukan kepada tetangga kita? Contohnya yang pertama, kita bisa memberikan makanan kepada tetangga, karena Rasulullah SAW bersabda, jika engkau memasak sayur, perbanyaklah kuahnya, lalu lihatlah keluarga tetanggamu, berikanlah sebagiannya kepada mereka dengan cara yang baik. Hadis riwayat Muslim 4766. Nah, yang kedua, kita dapat mengucapkan perkataan-perkataan yang baik saja, seperti tidak bergunjing kepada mereka, tidak menjelek-jelekan mereka, karena diambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83, wa qulu linnasi husnan, yang artinya serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Mungkin contoh yang ketiga adalah kita harus memberi salam jika bertemu dengan mereka, atau kita bisa juga saat bertemu dengan mereka tuh mukanya cerah gitu, bukan menunjukkan muka-muka asem gitu, muka-muka yang atau muka-muka jutek gitu, muka-muka orang yang kayak takut buat ditagih utang gitu, enggak, tapi tunjukkanlah wajah kita yang cerah terhadap tetangga gitu. Nah, yang kelima, kita bisa menasehati mereka dalam kebenaran dengan cara yang baik juga. Sekian dari saya mengenai penjelasan tentang akhlak, tapi tenang, karena hikmah-hikmah akhlak itu sebenarnya masih banyak dan nantinya akan dilanjutkan untuk dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiarani Intan Putri dengan NIM 12180302116. Di sini saya akan membahas mengenai akhlak dalam pembinaan remaja. Pembinaan akhlak bagi remaja merupakan suatu proses yang wajib dilaksanakan, sebab dengan pembinaan akhlak, seorang remaja akan menerima petunjuk yang hakiki yang harus dijalankan dengan sesama. Nah, apa sih pentingnya pembinaan akhlak bagi remaja itu? Nah, pembinaan akhlak terutama pada remaja akan memberikan pemahaman mengenai baik dan buruk sebuah perbuatan, ditambah lagi jika perbuatan itu negatif dan bisa merugikan orang lain. Karena pergaulan remaja saat ini sangatlah mengkhawatirkan. Banyak para remaja yang terjerat kasus narkoba, minuman keras, ganja, dan bahkan hidup dengan seenaknya, dan mereka melupakan nilai dan norma yang dimiliki oleh bangsa dan juga agama. Nah, tujuan dari pembinaan akhlak bagi remaja ini agar para remaja memahami dan menghayati aturan agama Islam dan mampu melaksanakan ajaran agama Islam, dan diharapkan remaja memiliki kesadaran dan kepekaan sosial dalam hidup bermasyarakat ataupun bernegara. Pembinaan akhlak bagi remaja ini dapat dilakukan dengan membenarkan akidah, mengokohkan iman, memperbaiki akhlak dengan berbagai ibadah seperti membaca Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah, dan yang terpenting adalah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Nah, dampak yang ditimbulkan dari pembinaan remaja, yang pertama, membantu para remaja untuk memahami karakter diri sendiri, karena pada dasarnya pada saat usia remaja itu adalah saatnya untuk mencari jati diri kita sendiri. Yang kedua, untuk melatih mental dan moral. Hal ini dimaksudkan agar mental para remaja tidak memiliki mental yang lemah dan memiliki moral yang baik yang senantiasa berdasarkan pada aturan agama dan juga aturan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, terhindar dari banyaknya perilaku penyelewengan atau penyimpangan, karena melihat saat ini banyak sekali perilaku remaja yang menyimpang dengan norma yang berlaku
baik itu norma agama maupun norma yang ada di masyarakat. Maka dari itu, dengan adanya pembinaan akhlak bagi remaja, dapat mencegah remaja untuk melakukan perilaku penyimpangan, karena mereka tahu bahwa hal tersebut tidak benar. Yang keempat, menciptakan generasi penerus yang akhlakul karimah. Nah, kemudian contoh pembinaan akhlak bagi remaja yaitu dengan adanya pembinaan akhlak dari keluarga itu sendiri dan pendidikan agama di sekolah. Kemudian ada akhlak dan hubungan antar negara. Nah, hubungan antar negara atau hubungan internasional adalah sebuah interaksi antara satu negara dengan negara lain yang bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pertama, saya akan membahas secara singkat sejarah hubungan internasional dalam Islam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan langkah-langkah strategis saat tiba di Madinah. Yang pertama, beliau membangun masjid yang kemudian dikenal sebagai Masjid Nabawi. Yang kedua, beliau mempersaudarakan antara kaum muslim tanpa mengenal latar belakang keluarga, suku, ras, dan golongan. Yang ketiga, beliau membuat traktat yang dikenal dengan Madinah Charter atau Piagam Madinah yang berisi persatuan umat Islam dan juga non-muslim, perjanjian perdamaian, dan perjanjian kerjasama. Pada saat pemerintahan Islam yang pertama yang berpusat di Madinah itu, pemerintahan Islam telah memulai hubungan internasionalnya dengan mengirimkan para diplomat untuk menyampaikan dakwah Islam kepada para penguasa di seluruh dunia. Mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 91 sampai 93, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghormati perjanjian dan komitmen bersama, menisbatkan perjanjian itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari pelanggaran perjanjian setelah dikukuhkannya, seperti perbuatan seorang perempuan bodoh yang menguraikan benang yang terpental dengan kuat dan kokoh menjadi bercerai-berai. Serta Allah menyerukan agar perjanjian dan kesepakatan antar bangsa dibangun berdasarkan keikhlasan, ketulusan, dan niat yang baik tanpa adanya kelicikan atau pengelabuan, dengan tujuan agar misalkan satu bangsa mendapatkan keuntungan namun bangsa lain merasa sengsara seperti itu. Nah, contohnya ada Najasyi di Habasyah dan Heraklius penguasa Romawi. Dakwah terus berkembang dan mencapai ke negeri-negeri yang sangat jauh karena adanya para diplomat tersebut. Selain mendapatkan kemenangan dalam merekrut para manusia untuk masuk ke dalam Islam, tetapi juga Islam semakin tersebar ke seluruh dunia. Sejarah telah membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW sejak tahun ketiga Hijriah telah mengirimkan beberapa utusan ke negara-negara lain. Nah, itu jadi sejarah singkatnya hubungan antar negara dengan Islam. Kemudian ada relevansi akhlak dengan hubungan antar negara. Nah, dengan adanya akhlak, maka hubungan antar negara bisa terlaksana dengan baik. Pengimplementasian akhlak dengan hubungan antar negara ketika zaman Rasulullah SAW adalah yang pertama, hubungan internasional dilandasi dengan prinsip untuk memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. Yang kedua, Islam memerintahkan untuk memenuhi persetujuan dan perjanjian internasional. Nah, dasar hukum hubungan antar negara tersebut dalam pandangan Islam
adalah berlandaskan dengan ketentuan syariah. Sumber hukum syariah ini apa? Yaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Oleh karena itu, akhlak sangat penting dalam hubungan antar negara, dalam hubungannya dengan bangsa lain. Maka wajib atasnya untuk menepati perjanjian dan seluruh komitmen ataupun pernyataannya. Kita dapat menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan hubungan antar negara, karena beliau senantiasa menghormati kesepakatan dan memelihara perjanjian demi terciptanya hubungan yang berasaskan pada keadilan, ketertiban, kejujuran, kemuliaan, dan akhlakul karimah. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillah, oke teman-teman semua, masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu akhlak dalam pergaulan umum. Sebenarnya akhlak seorang individu dan masyarakat itu sudah diatur dalam Islam. Contohnya sudah diterapkan oleh baginda Rasul dalam kehidupan sehari-hari beliau. Salah satu contohnya yaitu bagaimana baginda Rasul mengayomi orang-orang yang berbeda keyakinan dengan beliau, bukan menghadapi perbedaan tersebut dengan sebuah ancaman atau kekerasan. Nah, dari sanalah kita bisa menyadari, dan inilah yang harus kita pegang, bahwa Islam merupakan agama yang toleran. Sebagaimana kita ketahui bahwa di masyarakat itu pasti terdapat bermacam-macam suku bangsa, golongan, ras, dan agama, yang hal itu tidak jarang bisa menimbulkan persoalan yang ada di masyarakat. Maka dari itu diperlukanlah akhlak atau sikap yang mesti kita miliki untuk kemudian bagaimana menghadapi keadaan tersebut. Setidaknya ada 5 akhlak yang perlu kita miliki, selebihnya bisa teman-teman cari di sumber yang lain, karena pasti banyak sekali akhlak yang mesti kita miliki. Yang pertama yaitu saling bekerja sama. Kita terlepas dari sebagai seorang muslim, tapi sebagai makhluk sosial, tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Maka dari itu kita membutuhkan orang lain di dalam hidup kita. Selaras dengan Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menciptakan kita dalam keadaan yang berbeda-beda suku bangsa, berbeda bangsa. Untuk apa? Untuk kemudian saling mengenal, untuk kemudian saling bekerja sama, saling menghargai satu sama lain, melihat dari keberagaman yang kita miliki, lalu saling menghormati, toleransi. Dan inilah yang memang sudah Allah perintahkan untuk saling bekerja sama, terlepas dari perbedaan yang kita punya. Yang selanjutnya itu bersikap tegas dalam hal prinsip dengan saudara kita yang tidak sekeyakinan dengan kita. Islam memang memperbolehkan segala bentuk perbuatan baik seorang muslim terhadap saudaranya yang non-muslim jika perihal sosial kemasyarakatan atau masalah keduniawian. Tapi jika sudah menyangkut akidah, maka seorang muslim harus tegas terhadap apa yang menjadi prinsip hidupnya dengan apa yang menjadi prinsip hidup saudaranya yang non-muslim. Ingat dalam Quran surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lanjut yang selanjutnya itu berdamai dengan saudara kita yang non-muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat muslim agar tidak hanya menjaga perdamaian terhadap sesama muslim, tetapi juga dengan saudara-saudara kita yang non-muslim. Perdamaian itu bukan masalah atau bukan persoalan agama, tetapi persoalan sesama manusia. Sebagaimana kita di dunia ini haruslah menciptakan perdamaian antara sesama manusia, bukan hanya soal persoalan agama Islam atau agama yang lainnya. Yang selanjutnya itu berbuat baik dan adil terhadap non-muslim. Dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbicara mengenai perbuatan baik dan berlaku adil seorang muslim terhadap saudaranya yang non-muslim. Allah tidak melarang seorang muslim berbuat kebaikan kepada saudaranya yang non-muslim seperti yang sudah saya katakan tadi, tetapi juga tentunya Allah juga tidak melarang kita untuk bersikap adil kepada saudara kita yang non-muslim. Dalam artian di sini pun adil itu adalah berpegang teguh terhadap kebenaran,
Ketika seseorang memang memperjuangkan keadilan tapi untuk keburukan, sesungguhnya itu bukanlah keadilan. Salah satu contohnya adalah ketika saudara kita yang non muslim mengatakan sebuah kebenaran, maka haruslah kita bela. Karena kita membela sebuah kebenaran, bukan melihat dari siapa yang menyuarakan kebenaran. Yang selanjutnya itu tidak berbuat aniaya terhadap non muslim. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2, Allah melarang kita bersikap untuk aniaya terhadap non muslim. Allah melarang seorang muslim menganiaya terhadap orang lain didasarkan atas rasa tidak suka, rasa benci, atau rasa dendam. Dimana rasa dendam ini bisa menjadi awal mula dari perpecahan atau adanya konflik di antara beberapa pihak. Bayangkan ketika seseorang memiliki rasa benci, rasa dendam terhadap saudaranya yang lain, lalu kemudian mencoba mencari-cari kesalahannya, akhirnya bisa mengadu domba, timbullah konflik, timbullah perpecahan, dan hal itu sangatlah tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kiranya 5 akhlak yang mesti kita miliki untuk kemudian diaplikasikan dalam pergaulan umum. Baik, yang selanjutnya itu akhlak dalam pembangunan negara. Yang pertama ada musyawarah. Sebagaimana kita ketahui, dalam musyawarah itu terjadilah pertukaran pikiran, pertukaran pendapat di antara beberapa pihak dan mendiskusikan sebuah persoalan lalu bertujuan mencari sebuah solusi atau pemecahan dari persoalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan Nabi Muhammad untuk bermusyawarah dengan umat muslim dalam suatu urusan. Manusia yang paling mulia di muka bumi ini pun masih Allah perintahkan untuk bermusyawarah dalam memecahkan suatu urusan, apalagi kita sebagai manusia biasa. Begitupun dengan pemimpin-pemimpin setelah beliau. Dan hal ini sesuai dengan Quran surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Di dalam ayat ini pun Allah memerintahkan Nabi Muhammad pun kita untuk bermusyawarah dalam suatu urusan, mohonkan ampunan terhadap mereka, lalu memaafkan mereka, bersikap lemah lembut, tidak bersikap kasar, pun berhati keras. Nah, hal ini, musyawarah ini sangatlah selaras dengan keadaan di Indonesia, negara dengan beragam suku bangsa, ras, dan agama, yang tentunya saya kira membutuhkan musyawarah dalam menentukan sebuah kebijakan di negara ini. Dan ini pun selaras dengan sistem pemerintahan kita, yaitu sistem demokrasi yang menjunjung tinggi atau yang sangat menghormati adanya perbedaan pendapat di antara seluruh lapisan masyarakat. Oke, yang selanjutnya yaitu menegakkan keadilan. Sebenarnya keadilan ini apa sih gitu kan? Keadilan ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tidak bersebelah, berpihak pun pada yang benar, ya berpegang teguh pada kebenaran, lalu tidak sewenang-wenang dan proporsional. Kadang keadilan pun harus proporsional ya teman-teman. Nggak bisa kita menyamakan keadaan, misalkan keadaan ekonomi yang di kelas atas dengan keadaan ekonomi dengan masyarakat di kelas bawah, tetapi kebijakannya sama. Itu kan tidak bisa. Menurut saya kan seperti itu ya. Lalu dalam Quran surah An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemunkaran, dan permusuhan. Allah pun memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat adil. Dan salah satu contohnya kebijakan di negara kita yang berasaskan atau berlandaskan keadilan, yaitu di mana semua warga negara Indonesia mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum. Meskipun wallahu alam dalam pelaksananya seperti apa gitu. Yang selanjutnya itu amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Sebagaimana dalam Quran surah
At-Taubah ayat 71 yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh pada mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, lalu menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di sini pun dijelaskan tidak hanya seorang laki-laki saja, tidak hanya seorang perempuan saja, tetapi laki-laki dan perempuan yang mana bisa menjadi penolong bagi sebagian yang lain jika memerintahkan terhadap kebaikan dan mencegah daripada kemunkaran. Lalu mari kita bayangkan jika pada sebuah negara yang diperintahkan adalah keburukan, lalu yang dilarang adalah kebaikan. Sesungguhnya tunggulah kehancuran yang akan menghampiri negara tersebut. Dan ketika keadilan itu diterapkan, maka apa yang akan terjadi? Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya yaitu hubungan pemimpin dengan yang dipimpin. Hal ini sangatlah penting bagi keberlanjutan, bagi pembangunan sebuah negara. Lalu adakah kriteria pemimpin yang ditetapkan oleh Islam? Tentu saja ada. Salah empatnya adalah yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Lalu apakah ada yang lain? Tentu saja, misalnya beriman kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, tunduk dan patuh terhadap Allah tentu, lalu bisa bertanggung jawab, lalu bisa mengayomi rakyatnya dan bisa membuat keputusan dengan bijak. Lalu ya masih banyak yang lainnya, misalkan berakhlak mulia. Nah, sekalipun dalam struktur bernegara atau pemerintahan itu kan sistemnya hierarki gitu kan, kepemimpinan yang mengharuskan seorang umat atau rakyat patuh terhadap pemimpinnya. Tetapi dalam pergaulan sehari-hari, hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin itu kiralah tetap dilandaskan pada prinsip-prinsip ukhuwah Islamiyah, bukan prinsip-prinsip atasan dengan bawahan, sebagaimana sudah dicontohkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya bisa teman-teman cari di sumber yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah selalu melindungi kita dan selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam rangka berjuang dalam mencari ilmu.